Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ramadhani dengan NIM 1855 201050. Saya dari kelompok 4 yang akan membahas tentang metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss. Siapa itu Gauss? Gauss itu adalah kepanjangan dari Carl Friedrich Gauss yang lahir pada tahun 1777 dan wafat pada tahun 1855. Adalah seorang matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai kontribusi besar di dalam bidang geometri, teori bilangan, teori fungsi, dan teori probabilitas. Dia menemukan cara untuk menghitung lintasan asteroid, membuat penemuan dasar di dalam teori potensial bidang elektromagnetik, dan orang pertama yang menggunakan telegraf pada tahun 1833. Karena kontribusinya itulah dia mempunyai julukan Prince of Mathematics. Lalu apa hubungannya dengan eliminasi Gauss? Jadi eliminasi Gauss ini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss, atau eliminasi ini adalah metode yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk echelon baris melalui operasi baris elementer, kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Lalu apa itu echelon baris dan bagaimana bentuknya? Bentuk echelon baris, suatu matriks memiliki bentuk echelon baris jika memenuhi 3 kriteria berikut. Jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya nol, maka bilangan tak nol pertama di dalam baris tersebut adalah contoh. Perhatikan setiap baris pada matriks berikut. Matriksnya dapat dilihat pada layar. Di situ ada baris pertama 1402, terus ada 0012, ada 0001. Dari matriks di atas, baris merah dan baris hijau memenuhi kriteria pertama karena elemen-elemen pada baris merah atau hijau tidak semuanya nol dan bilangan elemen bukan nol pertama dari kiri di dalam baris tersebut adalah 1. Selanjutnya, kriteria yang kedua adalah kalau ada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0 semua, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan ditentukan di bagian bawah matriks. Contohnya dapat dilihat pada matriks yang pada di layar di gambar ini. Dari contoh di atas, matriks dengan elemen berwarna biru memenuhi kriteria kedua sebab terdapat baris yang semuanya elemennya 0 dan baris tersebut diletakkan di bagian bawah. Terletak pada bagian bawah matriks. Sedangkan pada matriks berwarna merah itu masih belum memenuhi kriteria kedua sebab walaupun terdapat baris dengan elemen 0, namun baris-baris tersebut tidak dikelompokkan dan tidak diletakkan di bagian bawah matriks tersebut. Pada matriks merah, agar memenuhi kriteria keduanya seharusnya 001-1, 0000, 0000. Kemudian kriteria yang ketiga adalah jika terdapat dua baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 pertama atau utama dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 pertama utama baris yang di atasnya. Contohnya dapat dilihat pada layar. Oke, selanjutnya contoh soal akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal berikut. Diketahui SPL3 variabel 2 kali tambah 3Y kurang Z sama dengan 6. X tambah 2Y kurang 4Z sama dengan 8. X tambah Y tambah 4Z sama dengan 4. Tentukan nilai dari variabel-variabel SPL di atas. Penyelesaian. Tahapan pertama, mengubah persamaan linear tersebut menjadi dua matriks yang teragrumentasi. Sini bisa kita lihat di dalam tabel 2, 3, min 1, 6, 1, 2, min 4, 8, 1, 1, 4, hasilnya 4. Barisan ke-1 itu didapatkan dari 2X tambah 3Y kurang Z sama dengan 6. Baris kedua
Notes untuk variabel X, Y, dan Z jika di depan variabel tidak ada angka maka dilambangkan dengan angka 1 dan ikut disertai ke dalam matriks. Misalnya min X menjadi min 1. Tahapan kedua, mengubah barisan pertama, kolom pertama, buka kurung A11 tutup kurung menjadi angka 1. B1, B2, B3. Bisa kita lihat di sini. 2, 3, min 1, 6. 1, 2, min 4, 8. 1, 1, 4, 4. Kita balikkan lagi kita mainkan dulu di B1 sama B2. B1 dia menjadi 1, yang 2-nya menjadi 1, yang 3-nya menjadi min 1 tuh jadinya dibalikkan ke depan. Jadi 1, 3, hasilnya min 2. 1, 2, min 48. 1, 1, 48. Notes-nya B1 dibaca baris ke-1, begitu pula seterusnya. A11 dibaca barisan ke-1, kolom ke-1. Pembahasannya B1 dikurang B2 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1, sama dengan A11. B1 dikurang B2 sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. B1, B2 sama dengan min 1 kurang buka kurung 4 sama dengan 3. B1, B2 sama dengan 6 kurang 8 sama dengan 2. Hasilnya 14. Hasil dari A11, A12, A13, dan A14 ini akan menjadi barisan pertama B1. Dan untuk bilah lainnya tetap sama. Saya akan melanjutkan tahap ketiganya, yaitu mengubah baris kedua pada kolom pertama A21 menjadi angka 0 dan mengubah baris kedua pada kolom kedua A22 menjadi angka 1. Ini pembahasannya. B2 dikurang B1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0 menjadi A21. B2 dikurang B1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1, yaitu A22. B2 dikurang B1 sama dengan min 4 dikurang 3 sama dengan min 7, itu menjadi A23. B2 dikurang B1 sama dengan 8 dikurang min 2 sama dengan 10, itu A24. Hasil dari A21, A22, A23, dan A24 ini akan menjadi baris kedua atau B2. Nilai untuk bilangan lainnya tetap sama. Kita lanjut ke tahap keempatnya, mengubah baris ketiga pada kolom pertama yaitu A31 dan baris kedua pada kolom kedua A32 menjadi angka 0 dan baris ketiga pada kolom ketiga A33 menjadi angka 1. Pembahasannya, B3 ditambah buka kurung min 1 dikali B1 sama dengan 1 ditambah min 1 dikali 1 sama dengan 1 tambah min 1 sama dengan 0, yaitu A31. Lalu B3 ditambah min 1 kali B1 sama dengan 1 tambah min 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah min 1 sama dengan 0 menjadi
A32. B3 ditambah min 1 dikali B1 sama dengan 4 tambah min 1 dikali 3 sama dengan 4 tambah min 3 sama dengan 1, yaitu A33. B3 ditambah min 1 dikali B1 sama dengan 4 tambah min 1 kali min 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Itu menjadi A34. Hasil dari A31, A32, A33 dan A34 ini akan menjadi baris terakhir atau baris ketiga menjadi B3. Lalu kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu setelah melengkapi ciri-ciri dan eliminasi Gauss dan mendapatkan matriks yang echelon baris, kita dapat melanjutkannya dengan mencari nilai variabel X, Y, dan Z dengan mensubstitusikannya, yaitu dengan cara B1 baris pertama kolom pertama itu bisa kita lihat 1, 1, 3 sama dengan min 2, dan B2 nya itu 0, 1, min 7, 10. B3 nya 0, 0, 1, 6. Dari matriks di atas maka didapatkan SPL 3 variabel yang baru, yaitu X tambah Y tambah 3Z sama dengan min 2, Y kurang 7Z sama dengan 10. Jadi Z nya itu 6. Kemudian kita harus mensubstitusikan persamaan linear di atas untuk memperoleh nilai variabel X, Y, dan Z. Karena nilai Z sudah diketahui, yaitu Z nya kan sudah dapat itu 6. Maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari variabel Y dengan mensubstitusikannya dengan persamaan linear dengan persamaan pada baris kedua, yaitu Y dikurang 7Z sama dengan 10. Y dikurang 7, Z nya kan itu udah dapat itu 6 sama dengan 10. Y dikurang 42, 7 kali 6 kan 42 sama dengan 10. Jadi Y sama dengan 10 tambah 42, maka dapat hasil Y nya 52. Dan terakhir kita akan mencari nilai variabel X dengan mensubstitusikannya dengan persamaan linear pada baris pertama. X tambah Y tambah 3Z sama dengan min 2. X ditambah Y nya kan 52 ditambah 3, Z nya kan 6 sama dengan min 2. X tambah 52 tambah 18 sama dengan min 2. X tambah 70 sama dengan min 2. X sama dengan min 2 dikurang 70, lalu dapat hasilnya X nya 72. Dengan ini maka kita sudah mendapatkan nilai-nilai dari variabel di atas, yaitu X sama dengan min 72, Y 52, dan Z 6. Jadi segitu yang dapat saya jelaskan dari contoh soal metode eliminasi Gauss. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat malam.